Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daunnya basah, yang jawab salam rezekinya tambah berkah. Daun salam daun nanas, yang jawab salam utangnya lunas. Daun salam daunnya asah, yang jawab salam bisa berangkat ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, bunda, adik-adik semua, jamaah pengajian peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bunda, ayah, adik-adik, jamaah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dilanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai majelis ilmu kita, silaturahim kita yang singkat malam ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat kedua tangan kita kepada Allah dulu yuk. Kita bermohon semoga yang hadir pada malam hari ini, jika ada yang sakit Allah sembuhkan, amin. Jika ada yang sulit Allah mudahkan. Jika ada yang jauh Allah dekatkan. Jika ada yang berat Allah ringankan. Jika ada yang kotor Allah bersihkan. Jika ada hajat baik untuk urusan dunia apalagi urusan akhirat, silahkan sampaikan hajatnya masing-masing kepada Allah sekarang. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayah bunda, bapak ibu, adik-adik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin saya bertanya, yang di sebelah kiri kami apakah layar terlihat dengan jelas? Terlihat dengan jelas? Baik. Bunda yang di hadapan kami apakah layar terlihat dengan jelas? Ayahanda yang di belakang saya apakah kelihatan jelas? Aturlah sendiri nanti ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran malam ini. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi tiba di tempat ini, Desa Sukataris. Betul ya? Jam 5 sore. Tahu-tahu sekarang sudah jam 9.44. Berarti saya menunggu kurang lebih 4 jam setengah sampai acara ini dilaksanakan. Alhamdulillah. Untuk tuan rumah panitia hebat, disajikan makanan, dilayani dengan baik. Andai tidak disajikan, wabillahi taufik wal hidayah. Jalan-jalan pergi ke Mekah
sampai ke Mekah membawa sangu. Baru kali ini saya ceramahnya di malam Minggu. Biasanya ceramah Isra dan Mi'raj ini hari Jumat, pagi hari, siang hari, tapi ada yang luar biasa di Desa Sukataris malam Ahad pada berkumpul untuk memperingati Maulid, untuk memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu sekarang sudah jam 9.45. Waktu berjalan cepat. Tadi kita baru selesai sholat maghrib. Tahu-tahu sudah selesai sholat isya. Sekarang selesai sholat isya. Tahu-tahu sebentar lagi masuk sholat subuh. Waktu berjalan cepat sekali. Maka bunda ayah yang dimuliakan Allah, adik-adik semua, waktu hidup itu singkat. Tahu-tahu baru saja zuhur, tahu-tahu sudah asar, baru saja asar, tahu-tahu sudah maghrib. Yang kemarin anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak, tahu-tahu dan tahu-tahu. The time of life is short, kata Sisir. Waktu hidup itu singkat betul. Namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Siapa beliau? Siapa beliau? Kiai Haji Zainuddin MZ. Masih hidup atau sudah meninggal? Untuk Kiai Haji Zainuddin MZ dan semua guru-guru kita, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. The time of life is short. Waktu hidup itu singkat. Berjalan terus sampai malam ini. Tahu-tahu kemarin masih anak-anak, sekarang sudah punya anak. Yang kemarin masih muda, tahu-tahu sekarang sudah tua. Yang sekarang tua, tahu-tahu yang bilang meninggal bukan saya. Sekarang saya tanya, apakah meninggal harus orang tua? Apakah meninggal harus sakit? Tidak. Walikulli ummatin ajal. Semuanya sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita hadir di tempat ini ketika ajal kita tiba, semoga semuanya husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Tahu-tahu sekarang sudah bulan Sya'ban. Malam ini sudah tanggal berapa Sya'ban, Bunda? Tanggal 3. Malam ini sudah masuk tanggal 3 Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Kalau malam ini tanggal 3 Sya'ban, berarti jarak kita dengan bulan Ramadan berapa hari lagi? Kurang lebih 26 hari lagi, insya Allah. Bagi orang beriman, Bapak Ibu yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, 26 hari ini lama sekali. Jangankan 26 hari, esok saja kita tidak pernah tahu takdir dari Allah kepada kita semua. Terlalu percaya diri seorang Ardi, terlalu percaya diri seorang kita, kalau Sya'ban saja baru dimulai sudah bicara mudik lebaran. Betul atau betul? Terlalu percaya diri seakan-akan masih hidup. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu sekali-kali katakan saya mau melakukan sesuatu ini dan itu ghadan, esok hari. Illa ayyasha Allah,
kecuali lisan kita basah mengucapkan insya Allah. Kalau besok saja tidak ada yang tahu kecuali Allah, apalagi 26 hari jelang Ramadan. Itulah kenapa tadi kepala desa kita, itulah kenapa tadi pembawa acara kita selalu mengatakan, selalu mengajak kita, Allahumma balighna Ramadan. Ada doa yang sangat masyhur, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, berkahi seluruh penduduk di kampung ini ya Allah, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami semua bertemu dengan bulan Ramadan. Amin, amin, amin ya Rabbal. Baca doa ini karena kita tidak pernah tahu apakah kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Tengok sebelah kanan kita, lihat sebelah kiri kita, di depan belakang kita, mungkin ada di antara keluarga, tetangga, sahabat, teman yang ternyata Ramadan tahun lalu terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan pasti datang. Kita yang menjadi tuan rumah belum tentu kalau tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, poin pertama yang ingin kami sampaikan, semoga kita semua panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, kita diberikan kesempatan bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun ini. Amin, amin ya Rabbal alamin. Poin yang kedua, Bapak Ibu jamaah ayah bunda yang dimuliakan Allah, ada satu hadis yang ingin saya sampaikan mengawali tausiah tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama hadis ini, saya dulu, kemudian bunda, ayah, adik-adik mengikuti. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Siapa di waktu pagi di antara kalian mendapatkan satu rasa aman di rumahnya, dua diberikan kesehatan badan, tiga memiliki makanan pada hari itu, seakan-akan faka'an nama hizat lahud dunya bihadafiriha, Allah berikan dunia dalam genggaman tangannya. Untuk bisa bersyukur, tiga ini menjadi indikator. Satu, rasa aman. Dua, sehat badan. Tiga, ada makanan. Saya tanya yang pertama, rasa aman. Apakah saat ini, perumahan ini, lingkungan ini aman atau tidak? Aman atau tidak? Aman. Yang kedua,
Apakah Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, adik-adik sehat walafiat? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang ketiga, di rumahnya, di dekatnya ada makanan. Apakah ada makanan? Tausiah belum mulai, kotak sudah dibagikan. Masya Allah. Untuk saya ada dibawa pulang kan? Biasanya kalau Ustaz ceramah ada yang dibawa jauh ke Depok 4 jam. Istri saya nanya, hari ini kemana? Cianjur. Cianjur. Oleh-oleh ya, baiklah. Kalau pulang dari sini tidak dibawakan oleh-oleh, jadi rusak rumah tangga saya. Lebih baik saya buat persoalan sama panitia. Setuju? Insya Allah di sini semua orang-orang soleh, semua takbir. Alhamdulillah. Rasa aman, sehat badan, makanan. Adakah orang yang tidak memiliki ketiganya malam ini? Ada. Nih contohnya. Gajah. This is something for you. Also? Tolong dihabiskan. Bisa? Ya. Bisa? Bisa? Insya Allah. Ini masih ada atau sudah habis? Insya Allah. Kira-kira kalau kita melihat botol seperti ini, gelas seperti ini, kebanyakan akan dibuang percuma atau dihabiskan sampai habis? Habiskan. Biasanya kita dikasih sama Allah, gak pernah minta kotak itu datang dengan izin Allah, rezeki itu sampai di tengah kita. Saudara kita di Gaza, 97% air bersih sudah rusak. Dicampur racun, di beton, di semen, di bom. Datang bantuan air dari Mesir, masuk dari negara-negara yang memberikan donasi. Mereka mengantri sebanyak bunda ayah pada malam hari. Anak-anak kecil yang ada di antara kerumunan malu meminta. Maka apa yang terjadi? Dia jongkok, duduk, letakkan tutup gelas di antara sambungan selang dan pipa. Karena menunggu lama terlalu capek, dia tadahkan tutup air itu, kemudian air yang menetes itu dipakai. Kalau malam ini Isra Mi'raj membuat kita ini terbuang percuma, tsumma latus'alunna yauma idzin, Allah akan tanya, kenapa ini kamu sia-siakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan dari pemberian Allah? Siap apa yang sudah disuguhkan panitia dihabiskan semuanya? Sampahnya jangan dibuang sembarangan, begitu ya kepala desa ya. Kemudian makanannya, minumannya dihabiskan. Ini tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, bunda yang dimuliakan Allah, sebuah foto viral 2-3 hari yang lalu. Seorang ayah dalam usia tua dengan gerobaknya, dengan sampah di atasnya, tertulis pada gerobaknya, sampahmu hidup. Untuk urusan dunia banyak-banyak tengok ke bawah. Untuk urusan akhirat banyak-banyak lihat ke atas.
Itulah filosofi dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan melihat dunia ke atas. Orang kalau terlalu banyak melihat ke atas, ngomong kayak begini aja lama-lama sakit. Tapi kalau kelihatan ke bawah, jalan, ada lubang dia selamat, ada dompet jatuh bisa dibawa pulang. Betul? Untuk urusan dunia supaya makin bersyukur, banyak-banyak tengok dan lihat ke bawah. Maka bunda ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah selesai bulan Rajab dan bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj, sambung dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban qabliyah daripada Ramadan. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa setiap masuk pergantian bulan Hijriah yang baru. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Bulan sabit muda. Dalam bahasa agama kita disebut dengan hilal. Hilal bulan sabit muda. Badar bulan purnama. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukur alaina mada'alillahi da. Bulan purnama muda namanya hilal, bulan purnama penuh atau bulan sabit muda namanya hilal, bulan purnama penuh namanya badar. Kalau kita melihat hilal, dan biasanya kita mendengar hilal ini ketika jelang datangnya bulan Ramadan, karena sidang isbat penentuan satu Ramadan. Bulan Sya'ban hari ini sudah tanggal 3 dan ini masih di awal Sya'ban. Sunnah Nabi SAW kita baca satu doa ini, mudah-mudahan Allah turunkan banyak keberkahan untuk seluruh warga Desa Sukataris. Angkat tangannya kepada Allah, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wajiwarin minasyaitan waridwanin minar rahman. Ya Allah, jadikanlah hilal bulan Sya'ban kepada kami membawa keamanan, keimanan, keselamatan dan Islam. Lindungi kami dari godaan syaitan dan agar kami mendapat ridhamu. Ya Allah, Ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Kita minta 6. 1 aman, 2 iman, 3 selamat, 4 Islam, 5 penjagaan dari godaan setan, yang ke-6 ridho Allah.
6 ini yang kita minta setiap pergantian bulan Hijriah. Maka mudah-mudahan 6 ini Allah karuniakan kepada kita semua malam ini sampai datangnya bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Kita minta aman. Aman di mana? Aman di rumah, aman di jalan, aman dimanapun kita berada. Ras terkuat di jalan raya adalah mama. Lihat. Kiri belok kanan. Motornya kemana? Ke kiri, tahu-tahu belok kanan. Kalau ada emak-emak di jalan yang tahu kapan dia belok hanya dia dan Allah. Wallahu a'lam bis. Makanya jangan macam-macam sama emak-emak. Takbir. Kita sudah hati-hati, orang tidak hati-hati kita bisa celaka. Betul? Makanya tadi kita minta di awal doa bil amni wal iman. Kita minta rasa aman, aman di jalan, aman di rumah, aman di lingkungan. Bentar lagi datang Ramadan, semoga semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kemudian yang kedua, aman sudah, iman sudah. Kemudian yang kita minta ketiga adalah selamat. Kenapa butuh selamat? Nih. Masya Allah. Kejadian di mana bunda dan ayah, adik-adik semua yang dimuliakan Allah? Di Amerika. Katanya negara hebat, katanya negara adidaya, katanya negara superpower, tapi hanya menghadapi dua makhluk Allah, yaitu api sama angin, tidak berkutik sama sekali. Itulah kenapa kita selalu disunahkan baca la haula wala quwata illa billah. Manusia nggak boleh sombong, manusia nggak boleh congkak, manusia nggak boleh pongah. Kita itu lemah di hadapan Allah. Bahkan saat kita meninggal dunia, hanya menutup kelopak mata saja kita harus dibantu sama saudara dan keluarga kita. Bismillah ala hati Rasulillah. Baru ketutup kelopak mata. Hanya menutup kelopak mata saja seorang mayit tak sanggup, harus dibantu dengan keluarganya. Apalagi jika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat di kampung ini aman semuanya. Sudah jam 10 lewat 10 masih duduk semuanya. Ada Pak Kepala Desa, ada Pak RW, ada Pak RT, ada ibu-ibu, ada ayah-ayah, ada adik-adik, semuanya. Bukankah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mari kita ucapkan di ujung lidah kita alhamdulillah. Maka bunda ayah yang dimuliakan Allah, sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata la haula wala quwata illa billah. Coba angkat kanannya semua. Angkat tangan kanannya semua. Letakkan di dada tempat jantung. Mas berdetak? Alhamdulillah.
Masih berdetak? Siapa yang memerintahkan jantung berdetak? Jawab. Allah. Siapa yang menjadikan kita sampai hari ini masih hidup? Allah. Siapa yang mengumpulkan kita malam ini di tempat yang diberkahi Allah seperti ini? Siapa? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampaikan, ucapkan dengan tulus, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La in syakartum la azidannakum. Sering kita bersyukur sama Allah, Allah tambahkan nikmatnya untuk seluruh warga desa Sukataris. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa ada peristiwa Isra dan Mi'raj? Apa kaitannya dengan yang tadi? Ada peristiwa namanya Amul Huzni. Tahun Huzni, kesedihan. Tahun kesedihan. Siapa yang bersedih? Baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bersedih? Satu, wafatnya Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah nama asli dari Abu Talib. Abu Talib adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wafatnya Bunda Khadijah Al-Kubra, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditinggal dua orang yang paling dia cintai, dua orang yang selalu mendukung dakwah Nabi, dua orang yang dekat dengan Nabi. Pada akhirnya semua akan pergi dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran yang kedua, cintai wa ahbib man ahbabta. Cintai siapapun yang kamu cintai di dunia. Fa innaka mufariqu. Kamu semua harus ingat, kamu akan berpisah dengan dia. Kita sekarang di dunia sama-sama, ada fasenya kita akan berpisah, dipisahkan dengan kematian. Dan tapi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita kembali diperjumpakan di surga Firdaus yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sedih ditinggal pamannya? Karena pamannya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meninggal ini sudah kepastian. Kalau meninggal ini semua sudah ditetapkan Allah. Bukan kematian yang membuat Nabi sedih, bukan. Tapi yang membuat sedih adalah ketika tidak ada keimanan di dalam dada paman yang membelanya. Pamannya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya melihat, bertemu, makan sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata hidayah tidak Allah berikan. Bagaimana dengan kita? Saya, bunda, ayah, adik-adik, hari ini 1446 Hijriah, 1400 tahun lebih kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita belum pernah melihat wajahnya. Kita gak pernah mendengar suaranya. Kita gak pernah ikut hadir di dekatnya. Tapi Allah pilih kita. Iman Allah titipkan dalam hati kita. Dengan iman itulah kita mau datang di tempat ini. Kalau boleh jujur, malam minggu jam 10:30 enaknya tidur di rumah. Yang muda-muda pacaran di luar. Anak-anak sudah waktunya tidur. Tapi bohong. Kenapa kita semua datang ke sini? Ini bukti bahwa kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kita belum pernah bertemu. Kita belum pernah bertemu. Kita gak pernah berjumpa. Tapi perasaan cinta itu Allah tunjukkan. Ya Allah, kalau sekarang kita belum pernah berjumpa dengan beliau, semoga nanti di akhirat, di padang mahsyar, kita
Nabi Muhammad SAW. Maka lisan kita tidak boleh kering mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak-banyak membaca sholawat. Ini bulan Sya'ban, satu ayat yang turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para ulama mengatakan ayat ini turun di bulan Sya'ban. Maka di antara amal soleh yang harus diperbanyak di bulan ini, lisan kita banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa Nabi bersedih dan akhirnya di Isra dan Mi'rajkan? Karena ditinggal meninggal istri beliau. Siapa namanya? Bunda Khadijah radhiyallahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita di alam semesta ada 4 orang. 1 Khadijah, 2 Maryam, 3 Fatimah, 4 Asia. Asia istrinya Fir'aun. Ada 4 perempuan, Pak, yang terbaik di alam semesta. 1 Khadijah, 2 Maryam, 3 Fatimah, 4 Asia. Dan malam ini adalah prototipe contoh benarnya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira di malam hari ini, di tempat yang diberkahi Allah ini, banyakan ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu. Jawab yang keras. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu. Emak-emak atau bapak-bapak? Takbir untuk mama, takbir. Itulah the power of mama. Di jalan raja, di tempat pengajian raja. Kenapa? Lihat perempuan pilihan menjadi ahli surga. 4 di antaranya, salah satunya adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bunda semua menjadi istri yang solihah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kenapa saya kasih warna kuning Maryam? Maryam itu punya suami atau enggak? Jawab yang keras. Punya suami atau enggak? Enggak. Punya anak enggak? Punya. Siapa nama anaknya Maryam? Nabi Isa alaihis. Makanya ketika kita menyebutkan Isa, maka kita menyebutkan Isa bin Maryam. Karena tidak punya suami, tapi Allah tiupkan ruh. Maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Mudah bagi Allah. Tapi sekarang bunda banyak anak-anak ngaku Maryam. Ada di sini ngaku Maryam? Ada. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Gara-gara pacaran tidurnya berduaan. Ku hamil duluan. Ada nggak di sini kayak Maryam? Ada nggak? Paham? Kita sedang berjalan menuju mana? Menuju kematian, dan kita tinggalkan anak keturunan kita di belakang. Karena bisa otaknya kelakuannya bisa seperti binatang. Hati
risau sama ayat itu, karena kita harus memperdampakkannya di mahkamah hisab Allah. 9 bulan Pak, tidak ketahuan hamil. Begitu akan ke kamar mandi, jatuh di depan kelas, pendarahan hebat, lahir di depan. Awas, hati-hati. Kita berbicara Isra dan Mi'raj, di dalamnya ada pesan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin hadir sebagaimana malam ini banyak sekali. Ada yang di masjid, ada yang di belakang, ada yang di rumah, ada yang di jalan. Ini membuktikan bahwa ibu kita dan ayah kita semuanya beliau adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Buah jatuh tidak jauh dari pohon, kecuali di bawah kalong. Inilah pentingnya majelis Isra dan Mi'raj. Anak-anak di depan, subhanallah, tertib. Baru kali ini saya ceramah Pak Kepala Desa, yang duduk di depan anak-anak, para kiai mengalah di samping, hanya mendengarkan saja, mengajarkan kepada kita kalau ngaji jangan pakai mata, buka telinganya. Beliau mungkin di balik tembok tidak bisa melihat saya, tidak bisa melihat layar, tapi telinganya aktif dibukanya. Nawaitu dari rumah, saya datang ke sini silaturahim dan mencari ilmu. Maka walaupun di balik tembok, jika nawaitunya sudah benar, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan kepada Allah Subhanahu. Anak-anak kita tertib duduk paling depan, antusias. Kita baca ayat, ikut baca. Kita baca hadis, ikut baca. Kita doa, ikut baca. Mana tahu insya Allah mereka lah di masa depan yang akan menjadi pemimpin dan akan menjadi cahaya bagi orang tuanya, dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Adik-adik jaga diri baik-baik ya. Semoga jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Baru saja 1 tahun dicicil lunas nih. Nah kalau 4 tahun apa dipacarin dan dilamar-lamar, modal 10-15 ribu 1 malam minggu, dibelikan autan, teh botol, roti 1, dibawa ke pinggir jalan lihat-lihat mobil. Si mau kok? Hah? Berhenti kok pacaran. Tidak ada itu pacaran syar'i. Tidak ada pacaran syar'i. Tidak ada. Ketika ada laki-laki datang sama kamu dan dia bilang saya suka kok, baik. Kalau betul kau suka, lamar. Begitu kau bilang lamar, lari itu. Kenapa? Mau dia pernah jadikan eksperimen. Modal-modal ini baru dikirim stiker-stiker, lope-lope. Jengkel tuh sendiri di anak ketolo-tolo. Baru 2 bulan pacaran baru panggil papi mami. Hati-hati kok, nanti kah hamil duluan kok. Cocok deh. Oh, ya. Anfusakum wa ahlikum. Isra Mi'raj start from our family, mulai dari keluarga kita masing-masing. Ini semua keluarga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan kedua Isra Mi'raj malam ini, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, insya Allah. Sekarang anak-anak di luar sana pacaran, cabut dari sekolah ke mall, bonceng sana pakai motor, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembok. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan.
yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung, malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Na'udzubillahi min. Hadir di antara kita, di antara warga Bapak Kepala Desa, anak-anak kita calon pemimpin masa depan bangsa. Pesan kedua Isra Mi'raj malam ini, jaga anak-anak kita yang mereka semua adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan anak-anak kita khusus malam ini, semoga Allah menjaga mereka dunia akhirat. Angkat tangan ayah bunda semuanya. Doa orang tua tidak akan ditolak sama Allah. Da'watul walid li waladih, doa orang tua kepada anaknya pasti dikabulkan Allah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir dhanbi, Allahumma ighfir dhanbi wa tahhir qalbi, wa tahhir qalbi wa hassin farji. wa hassin farji. Ya Allah, Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosaku, bersihkan hatiku, bersihkan hatiku, jaga kehormatanku. jaga kehormatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Kalau kepada anak-anak kita, ya Allah, ampuni dosa anak hamba, bersihkan hati anak hamba, jaga kehormatannya, insya Allah. Maka bunda ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wafatnya Bunda Khadijah adalah kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dunia ini indah, dunia ini perhiasan, dunia ini semuanya mau mengejarnya. Tapi perhiasan paling indah adalah al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah. Kira-kira kalau seorang suami, kalau seorang laki-laki hebat, tadi Pak Kepala Desa di atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi korik kita di atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira saya dan semua laki-laki yang hebat bisa menjadi hebat di hadapan Allah dan di hadapan manusia, bohong kalau bersandar pada kekuatannya, kecuali dua: satu, doa ibunya, dan dua, dukungan istrinya. Betul? Dua inilah yang menjadi kekuatan bagi seorang suami. Maka saya berdoa kepada bunda, kepada Allah untuk bunda semuanya, mudah-mudahan panjang umur dalam kebaikan, selalu dalam kemuliaan, dan senantiasa menjadikan sebab kami para suami selamat dunia dan akhirat. Amin, ya rabbal alamin. Nanti kalau mau keluar maunya ibu ya, karena aku nggak ngerti cara ngurus rumah segede gini. Siapa yang meninggal? Istri. Siapa nama suaminya? Kata anaknya Ciki Fauzi, begitu mama divonis sudah meninggal, papa pingsan sampai 8 kali. Bu, kalau keluarga sudah sakit keras, sudah dirawat, kemudian dokter mengeluarkan pernyataan
kita sudah lakukan yang terbaik. Sekarang serahkan kepada Allah. Kira-kira peluang meninggal atau hidup, hati kita siap atau tidak? Siap. Kenapa? Karena sudah ikhtiar optimal, sudah dalam walaupun hati mungkin berat, tapi sudah siap dengan segala konsekuensi kemungkinan, betul? Tapi kalau sehat, nggak sakit, masih beraktivitas, beliau masih mengajar di UI Jogja, maghrib masih makan sama-sama Itang dan anaknya 2, naik ke kamar ngajar online, naik suaminya, sudah tergeletak istrinya, laptop masih nyala, kacamata masih dipakai, Quran masih terbuka, dipegang hidungnya, sudah tidak ada hembusan nafas, dibawa ke IGD, maaf ibu sudah tidak ada sebelum sampai, butuh waktu menata hati. Betul tidak? Betul. Yang ke-8 kali Pak pingsan, selesai pemakaman masuk rumah sakit 3 hari, suntik vitamin C supaya tenaganya recovery kembali. Kalau Ikang Fauzi saja demikian, bagaimana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW? Sampai Allah Isra dan Mi'rajkan, berarti kesedihan yang luar biasa. Maka benar kata Anang Hermansyah, separuh jiwaku pergi. Separuh jiwa dari seorang suami adalah istri yang solehah. Hadirnya Bunda malam ini semoga menjadi bukti di hadapan Allah. Bunda berikhtiar lahir dan batin menjadi istri yang terbaik bagi suami dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ini pengetahuan 2 orang, dua-duanya itu ada seorang wanita dari Kendal dan Anu Isi yang mendampingi saya selama 40 tahun dan sekolah. Anu itu tiap hari baca Al-Quran, sekurang-kurangnya 2 juz tiap hari. Dan Anu itu kalau berpikir sangat rinci dan jauh ke depan. Di mana ada air, ada hadis. Di mana ada hadis, ada air. Titipan Allah cinta-cinta pada tiap insan kehidupan dimanapun. Saya dan Ain tetap tak terpisahkan lagi. 1000 hari, 1000 tahun, 1000 juta tahun, sepanjang masa sampai akhirat. Siapa beliau? Lihat yang dipakai di leher beliau tadi, ada selendang ya. Itu adalah kain jilbab yang paling sering dipakai Ibu Ainun ketika sholat menghadap Allah. Setelah Ibu Ainun meninggal, jilbab itu tak lepas dari leher beliau sampai beliau kembali ke mana. Jom yang hadir di sini, suami dan istri lengkap, angkat tangan. Suami yang hadir sama istrinya hari ini, angkat tangan. Mengaku mana ya? Ibu yang ada suaminya hadir, angkat tangan. Ini suami yang lain pada kemana? Lagi di rumah ya? Kawe. Setelah ini salaman, setelah ini peluk suaminya, setelah ini saling memaafkan. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Yang belum punya jodoh, Allah kasih istri suami yang soleh dan soleh. Insya Allah. Maka pelajaran ketiga dalam Isra dan Mi'raj, jaga keluargamu, karena masyarakat yang kuat, desa ini akan menjadi hebat, lingkungan ini akan selamat, dimulai dari rumah kita masing-masing. Sebagus apapun program pemerintah, sehebat apapun program kepala desa, kalau tidak
dimulai dari rumah masing-masing akan percuma dan sia-sia. Betul? Maka inilah usaha kita bersama, mulai dari rumah kita masing-masing. Maka ibu, maka hormati, muliakan suaminya. Siap? Siap? Jangan ketawa, saya di sini. Lihat pikirkan bukan jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadang-kala bawa grab, motor, di jalan kempes bannya, dia nggak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, nggak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu ini. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Soalnya jangan suka ngomel, Pak. Gemes gitu. Ibu ditanggung sama 4 laki. 1, suami. 2, bapak. 3, saudara laki-laki. 4, anak laki-laki. 4 yang jagai perempuan. Saya, Pak Kiai, Pak Kepala Desa, ada yang tanggung. Maka baik-baik hubungan suami istri dan keluarga di rumah setelah ini. Siap? Insya inilah pesan Isra Mi'raj. Nabi ingin umatnya baik. Umat Islam ini umat yang paling banyak. Ketika Nabi naik ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa meneteskan air mata. Nabi bertanya, wahai Musa, kenapa kamu menangis? Nabi Musa mengatakan, ya Rasulullah, umatku Bani Israel banyak, tapi umatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih banyak. Andai boleh aku meminta kepada Allah bisa menjadi bagian umatmu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Inilah bukti semuanya, kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ketiga, mudah-mudahan rumah tangga ayah bunda secerah dan seindah kayak negeri. Semua manusia jadi secinta bahwa memiliki rumah dan Masya Allah, takbir. Setelah ini mudah-mudahan rumah tangga ayah bunda semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, tenang di dalam hati. Waja'alna lil muttaqina imama. Cinta di awal nikah boleh dari fisik. Cintai, nikahi perempuan tungkahul mar'ah li arba'. Nikahi perempuan karena 4 hal. Yang pertama Nabi sebutkan li jamaliha, karena parasnya, karena eloknya, karena cantiknya. Nikahi laki-laki karena tampannya. Betul, di awal nikah yang dilihat adalah fisik. Tapi 10, 15, 20 tahun bunda, apakah melihat fisik? Tidak. Apa yang dilihat? Dompet, Ustaz. Ini repot lagi. Yang dilihat bukan dompet, yang dilihat bukan keturunan, yang dilihat bukan fisik karena fisik makin lemah makin tua, tapi yang dilihat adalah kenyamanan di dalam hati. Nenek dari Lombok korban gempa, suami berusia 150 tahun.
لتلقاك المدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. Kalau itu bagaimana tuh kejadian waktu ketimpa bangunan? Oh, ketika bangunan kalau ketimpa gitu, ibu melindungi bapak gitu. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Poin yang ketiga, peringatan Isra Mi'raj. Jaga keluarga kita, jaga rumah tangga kita, karena selamatnya kita di akhirat, selamatnya kita di dunia, tegaknya sebuah negara, kokohnya sebuah bangsa dimulai dari rumah kita masing-masing. Insya Allah. Poin yang keempat, sampai 5 poin saja. Poin yang keempat, Ustadz Tengku Hasbi bin Abdullah wafat 25 Januari kemarin. Ketika beliau hadir dalam acara seperti ini, peringatan apa ini? Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar sehat, berangkat ke masjid sehat. Ketika baca Quran suara lantang, ternyata disitulah ajal menjemput. Indah kan? Husnul khatimah kan? Inilah orang yang sangat kita rindukan kematian bagi kita semua. Tempatnya baik, yang dikerjakan baik, yang diucapkan baik, di tengah-tengah orang yang baik, dalam suasana yang baik. Cukup kita menjadi saksi beliau husnul khatimah. Antum syuhadaullah fil ardi, kata Nabi SAW, kamu semua saksi mata Allah atas kematian hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang keempat yang ingin kami sampaikan, tidak ada kebetulan yang dibaca surat Al-Isra ayat pertama. Sebagaimana qori tadi kita sampaikan, maka Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, kita baca sama-sama. Ayyamutu ala ma'asya alaihi
Silahkan dibaca terjemah. Kematian sesuai dengan Kematian sesuai dengan kebiasaan. Saya izin bertanya, kumpul malam ini senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Siap kita untuk menjaga silaturahim ini selanjutnya? Kalau ada majelis ilmu seperti ini, sepakat kita seluruh warga siap kita ramaikan terus. Kalau kita biasakan dengan yang baik, insya Allah kematian kita sesuai kebiasaan. Biasakan yang baik-baik, berkata yang baik, makan yang baik, di tempat yang baik, bersama orang-orang baik. Insya Allah dengan cara seperti ini kita semua akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka bunda ayah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sekarang berada di mana? Kita sekarang berada di mana? Di masjid kan? Ini kan sekitar masjid. Alladzi barakna haula. Yang diberkahi Allah bukan hanya masjidnya, tapi sekitarnya. Maka siapapun yang senang ke masjid, siapapun yang sering ke masjid, siapapun yang senang majelis ilmu di masjid, kita sekarang kumpul di sekitar masjid, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Nanti kalian akan menjadi musuh bagi sebagian kalian yang lain. Di dunia kalian bertetangga, di dunia kalian satu grup WhatsApp, di dunia kalian CS, di dunia kalian bestie, di dunia kalian bersahabat. Tapi pada akhirnya kata Allah, nanti kalian akan saling menyalahkan di akhirat. Kenapa? Karena kalian semua jauh dari Allah, kecuali mereka yang saling bertemu dan bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita kumpul di sini karena Allah atau selain Allah? Karena Allah. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita di dunia bersahabat dalam kebatilan, nanti di akhirat kita akan saling menyalahkan satu sama lain karena kita berteman dalam keburukan dan dosa. Berat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nabi melakukan Isra dan Mi'raj tidak sendirian, tapi ditemani oleh malaikat Jibril. Ini menjadi pesan buat kita, manusia nggak bisa hidup sendirian. Manusia untuk menjadi lebih baik nggak bisa sendirian. Dia harus berjamaah. Dia harus bersama-sama. Siap bunda ayah adik-adik bersama-sama dalam kebaikan? Insya Allah. Al-akhillah, orang-orang yang berkawan, bersahabat, bertetangga, pada hari itu bermusuhan, berkelahi. Kenapa ente ngajak saya minum kampur? Kenapa ente ngajak saya pesta narkoba? Kenapa ngajak saya juga? Memangnya kau bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi hari itu illal muttaqun, orang bertakwa, mereka saling menyelamatkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan Allah ridha dan engkau ridha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Semoga kita termasuk yang dalam golongan itu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Yang angkat tangannya berat lama dia masuk surga. Yang angkat tangannya setengah-setengah dia masuk surga. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Masya Allah. Siapa yang ingin masuk surga sekeluarga angkat tangan? Masya Allah.
Siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang masuk surga sekarang? Sekarang berarti harus apa dong? Harus mati, pintar sekali, harus mati. Ya memang kita akan masuk surga kalau sudah mati dulu. Kita semua akan mati dan sudah divonis mati. Persoalannya su'ul khatimah atau husnul khatimah. Insya Allah kita semua yang hadir ini husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Apakah ada mereka yang berteman dengan orang-orang yang tidak baik? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Mana buktinya? Nih. Aib, tolong Aib. Aib, aku mau mati. Terbakarnya lantai 7 dan 8 Glodok Jakarta. Rekaman voice note ini sampai dan terkirim kepada keluarga, dan yang punya suara baru teridentifikasi kemarin. Diduga suara ini milik pramugari yang ikut terbakar dari 11 korban yang sudah sulit diidentifikasi. Kata tim pemadam kebakaran, ketika kami angkat, tulangnya sudah rapuh, hanya tersisa beberapa potong daging di kepala. Tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta sangat mengalami kesulitan. Data postmortem, data saat sehat, dan data antemortem, data setelah meninggal, kondisi jenazah dicocokkan dengan data hidup, data gigi, sidik jari dan sebagainya. Kesulitan. Kenapa? Tim dokter bilang kondisi jenazah terbakar. Satu-satunya jalan adalah tes DNA. Tes DNA paling cepat 10 hari, Pak. Baru teridentifikasi 4 dari 11. Hitunglah bagaimana perasaan keluarga yang kehilangan. Mereka di lantai 78 itu diskotik, karaoke. Salah satu asisten saya, Pak Kepala Desa, sedang magang di Glodok bagian engineering. Tadi pagi saya tanya, namanya Farel. Farel, itu 78 apa? Ya begitu deh. Kamu ke sana? Ya enggak. Cuman ngeliat naik turun. Itu kan sempat ditutup sama Pak Anies Baswedan kemarin. Begitu Pak Anies selesai, dibuka lagi kebakaran. Dan kata pemadam, nih tiang-tiang macam ini bengkok. Tiang baja itu bengkok. Makanya tim pemadam banyak yang nangis. Kalau tiang macam ini bengkok, Pak, berapa panasnya hati. Kalau tiang aja bengkok, gimana tulang manusia? Na'udzubillahi min. Mana buktinya berteman dengan yang tidak baik nih? Izin saya bacakan ya. Dari salah satu korban di sana ada suamiku. Padahal 3 hari lalu dia minta izin ke saya, ada kerjaan di Surabaya, tapi tadi siang saya dapat kabar dari temannya dia ada di diskotik. Tuh. Izin sama suami, izin sama istrinya, dinas luar kota. Ternyata melipir ke tempat yang tidak diridhoi. Bisa dibayangkan perasaan istri. Tidak salah kalau kami sampaikan di awal tadi poin ketiga, jaga keluarga kita menjadi salah satu pesan
dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi kalau mau pergi, Pak, Bunda, Ayah, selalu pamit. Para sahabat mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuwaddi'una. Kalau Nabi mau pergi kemanapun, selalu beliau pamit kepada kami. Ingat, saat selamat sampai ke Cianjur dengan adik dan asisten saya, bukan karena kita hebat, bisa jadi karena doa istri kita, karena saya izin sama dia tadi pagi, dan bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti doa ibu saya yang dari Lombok Mataram. Saya dari Lombok, Pak. Dari Lombok datang ke sini bela-belain, mahal bayaran saya. Orang tua saya di Lombok, Pak Kepala Desa. Saya tinggal di Depok, ibu saya orang Bogor. Makanya saya dibilang AA. Bapak saya Lombok Timur, lahir saya di Mataram, kuliah saya di Bogor, dapat istri orang Depok, tinggal di Depok. Makanya tadi ibu saya telepon video call 1 jam di rumah, selalu mendoakan dan segala macam. Tadi sempat agak gerimis Pak Kepala Desa, agak dingin tadi sore. Ibu saya bilang mudah-mudahan cerah, acara lancar. Allah tahan hujan turun karena mustajab doa ibu-ibu yang solehah semua. Amin ya Rabbal Alamin. Maka jangan pernah salah bergaul dengan teman, jangan pernah salah bergaul dengan siapapun, karena kita sangat ditentukan teman kita semua, betul? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfaru minal asdiqa'il mu'minin, berbanyaklah di antara kalian teman-teman orang-orang baik dari orang-orang beriman. Kenapa? Fa innalahum syafa'atu yaumil qiyamah, karena mereka akan menolong kalian di hari kiamat, akan menyelamatkan kalian di hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian, poin yang keempat, kita hidup di dunia tidak sendirian. Nabi ajarkan Isra dan Mi'raj ditemani malaikat Jibril. Manusia makhluk sosial, tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Maka jaga hubungan kita dengan baik, bertetangga yang baik, bersaudara karena Allah. Saudara kita, ibu saya di Lombok, tidak mungkin ibu saya yang datang ketika saya tertimpa musibah. Maka tetangga, maka saudara yang ada di sekitar kita, itulah keluarga yang paling dekat. Bahkan Nabi sampaikan Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat yang tidak memuliakan tetangganya. Mudah-mudahan semua warga di tempat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, poin yang kelima, poin yang terakhir, di mana kita bisa melihat orang-orang yang baik, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lihat orang baik, lihat di masjid. Masya Allah. Ada yang begini anak-anak di masjid kita, Pak? Anak-anak di masjid tadi tertib semua, Ustaz. Ini berarti guru-guru kita sukses mendidik anak-anak kita. Allahu Akbar. Boleh nggak marahin anak di masjid? Nggak boleh. Boleh nggak anak-anak dilarang ke masjid? Jangan. Tapi agak-agak bahaya juga kalau nggak dijaga. Macam ini. Diambil lagi. Masya Allah.
turun tangan. Dicari sama temannya itu. Ya, supaya anak kita nggak main di masjid, nggak membahayakan orang, bolehlah pakai cara yang ditunjukkan ayah yang soleh ini. زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ke masjid, orang tuanya dapat pahala, anak-anaknya jadi anak soleh-soleha, lingkungannya diberkahi Allah. Amin ya Rabbal. Seperti anak yang satu ini. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. Masya Allah. Dipeluk ayahnya lagi sholat. Robbi habli minas sholihin. Lagi khutbah Jumat Pak Kepala Desa, mereka bersahabat karena Allah dan mereka taat sama Allah walau dalam keadaan hujan. Masya Allah. Hujan turun, orang pada di dalam, dia di luar Pak Kades. Hujan-hujanan sholat. Sendirian atau rame-rame? Sendirian atau sama-sama? Berarti harus berjamaah. Masjid jadikan tempat yang aman buat anak-anak. Mereka senang main di masjid, karpetnya empuk, AC-nya nyala, ustadznya baik, warganya pada ramah semua. Insya Allah anak-anak kita jadi orang hebat di masa depan. Lihat di masjid Turki, karpet itu seperti lintasan lari. Bahkan ustadznya, imamnya, guru ngajinya bermain sama anak-anak di masjid selesai sholat. Anak-anakku siap semuanya sering ke masjid? Insya Bapak-bapak, ibu-ibu siap mendukung anak-anak remaja kita di masjid? Insya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Manusia itu siklus hidupnya ditentukan Allah. Akan ada saatnya kita kembali sama Allah. Masjid ini nggak boleh sepi. Masjid yang akan dilebarkan, masjid yang tanah wakafnya sudah dibebaskan. Kita semua akan meninggal. Maka yang memakmurkan masjid ke depan adalah anak-anak yang hadir malam hari ini. Insya Allah jadi anak-anak yang soleha, soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Poin yang terakhir sebagai penutup. Bapak Ibu, ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, maka belajar dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah tinggalkan sholat. Berarti kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pakai salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amanah. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain.
Kalau sholatnya beres, maka amal yang lain akan dihitung sama Allah. Tapi kalau sholatnya berantakan, amal mana yang mau Allah hitung? Maka poin yang kelima, jaga sholat kita. Siap Bapak Ibu semuanya? Insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Ujung ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu tidak lama di dunia, kamu ada batasnya di dunia. Baina sittina wa sab'in, umurmu hanya 60 sampai 70 tahun, itu pun kalau sampai. Maka jangan pernah mati, kamu semua akan mati. Tapi pilihlah, pastikanlah jangan pernah mati kecuali kita sebagai seorang muslim. Kematian yang indah. Semua Ya Allah, bihusnil meninggalnya hari Jumat, sholat subuh, pakaian putih, jadi imam, sujud rakaat pertama. Beliau bukan ustaz. Bapak Andi ini seorang pengusaha apotek, tapi karena hafal Qur'annya banyak, karena suaranya bagus, warga sering minta beliau jadi imam. Maju jadi imam, Pak. Begitu rakaat pertama, sujud pertama, tidak bangkit. Yang di belakangnya sempat kelihatan angkat kepala, mungkin sudah bilang subhanallah, tapi tidak ada jawab. Ternyata sakaratul maut, kematian sesuai dengan kebiasaan. Isra Mi'raj intinya sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan sampai meninggal seperti ini. Pilih yang pertama atau yang kedua? Lagi sujud atau lagi lalai? Lagi ibadah atau lagi lalai? ibadah. Kita minta sama Allah yang pertama husnul khotimah. Enggak sakit dua-duanya, sehat dua-duanya, cuma cara kembalinya berbeda. Kenapa? Kebiasaannya berbeda. Semua tentang kematian itu tiba-tiba. Maka pesan kami yang terakhir adalah Kematian datangnya mendadak dan tidak pernah bilang-bilang. Berapa kali sering kejadian, padahal tadi malam duduk di sebelah sama-sama, tiba-tiba besok terdengar kabar meninggal. Apa yang kita ucapkan? Ya Allah, padahal tadi malam masih di sebelah saya, nggak kelihatan wajah-wajah orang mau meninggal. Tahu mati.
sudah meninggal atau masih hidup? Kalau kita tarik nasihat beliau di ujung tausiah ini, kematian itu datangnya tiba-tiba. Padahal tadi malam masih di sebelah saya, tahu-tahu besok meninggal. Padahal tadi malam di sebelah saya. Padahal tadi malam di sebelah saya. Sudah lihat belum di sebelahnya ada siapa malam ini? Coba lihat di sebelahnya malam ini sebagai akhir dari manusia. Tengok depan, kanan, kiri, belakang. Sudah dilihat? Sudah salaman belum? Padahal di sebelah saya, tahu-tahu besok mati. Yuk gunakan tausiah terakhir ini. Mana tahu ini ketemu terakhir, Bu. Ya. Saya jauh-jauh kan pulang jauh, 4 jam lagi belum tentu selamat. Mohon ridhonya Pak Kades, mohon doanya mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan. Bapak Ibu sehat walafiat. Yuk tengok sebelah kanan dan kirinya. Sekarang salaman pelukan, mohon restu ridhonya tentang hari Ramadan. Mana tahu ketemu terakhir malam ini. Ya, ikhlas, saling memaafkan satu sama lain. Saya tidak akan tutup sebelum salaman depan, belakang, kiri dan kanan. Silahkan salaman, kesempatan mumpung ketemu malam ini. Terima kasih guru-guru kami semua, para kiai, para ustadz yang hadir, yang berada di balik tirai, yang berada di balik tembok. Ikhlas, ridho anak-anak di depan, mudah-mudahan jadi wasilah anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pak Kades terima kasih sudah menemani Bunda, semuanya sehat walafiat, terima kasih ya. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga sama Allah, saling mendoakan karena Allah, mudah-mudahan ketemu lagi sama Ramadan. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleha semuanya, amin ya Rabbal. Dimaafkan tidak semuanya ini? Jawab yang keras, dimaafkan tidak? Ikhlas tidak? Saling doa sudah? Utangnya lunas belum? Lunas banget. Utang itu babnya lain Ustaz. Memaafkan insya Allah, utang tetap dibayar ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Terima kasih atas pertemuan yang indah malam ini. Mohon maaf lahir batin banyak kesalahan. Mohon maaf banyak kekacauan dari diri saya pribadi. Hada min fadli Rabbi ya Allah. Semua ini karunia dari Engkau. Semoga kita semua bertemu di dunia, bertetangga lagi di surga Firdaus yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.